Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, para asesor, Bapak Ibu dosen, serta mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dr. Arifianto Rukmana STMM, dosen pengampu mata kuliah Technopreneurship pada program studi manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Identitas mata kuliah. Mata kuliah yang saya ampu adalah Technopreneurship dengan kode mata kuliah EPB 5359 berbobot 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 5 program studi manajemen. Mata kuliah ini memiliki prasyarat yaitu mahasiswa telah menempuh mata kuliah e-commerce, manajemen pemasaran, e-bisnis, manajemen sumber daya manusia. Kemudian perkuliahan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan terdiri atas yang pertama 14 kali pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Pembelajaran dilaksanakan secara blended learning, mengkombinasikan pembelajaran sinkron, diskusi interaktif, praktik, dan studi kasus. Lalu pemanfaatan artificial intelligence atau AI, serta pembelajaran mandiri berbasis proyek. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Technopreneurship bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi dalam membangun dan mengembangkan bisnis berbasis teknologi melalui pendekatan inovatif, kreatif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat. Mahasiswa tidak hanya memahami konsep kewirausahaan digital, tapi juga mampu merancang model bisnis, membangun minimum viable product atau MVP, melakukan validasi pasar, hingga penyusunan strategi pendanaan, dan melakukan pitching kepada investor. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu, yaitu CPMK pertama, menganalisis perkembangan teknologi terkini serta mengidentifikasi peluang komersialisasi inovasi. CPMK kedua, mengaplikasikan metodologi Lean Startup dalam proses pengembangan produk digital. Kemudian CPMK ketiga, mengembangkan minimum viable product MVP sebagai bentuk validasi awal sebuah solusi teknologi. CPMK keempat, menyusun rencana bisnis Technopreneurship yang layak secara bisnis dan berorientasi pada keberlanjutan. Selanjutnya CPMK kelima, menyampaikan dan mempresentasikan solusi bisnis berbasis teknologi kepada calon investor secara profesional melalui kegiatan pitching. Materi pembelajaran. Materi yang dipelajari meliputi 9 pokok bahasan utama. Yang pertama, yaitu pengantar Technopreneurship. Yang kedua, mindset Technopreneurship. Yang ketiga, validasi pasar. Yang keempat, bisnis model kanvas teknologi atau BMC teknologi. Yang kelima, produk digital. Yang keenam, teknologi pendukung. Yang ketujuh, fintech dan monetisasi. Yang ke-8 adalah pitching skill. Yang ke-9 adalah scaling up startup. Seluruh materi yang disusun berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang mengacu pada kebutuhan industri digital dan pengembangan teknologi terkini. Kemudian masuk ke strategi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan case based learning atau CBL dan project based learning atau PJBL. Sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga menghasilkan solusi nyata berupa proyek startup berbasis teknologi. Model pembelajaran saya dirancang melalui 3 tahapan utama, yaitu dengan konsep DIA atau DIA, yaitu yang pertama adalah delivery. Pada tahapan ini, saya menyampaikan konsep-konsep fundamental mengenai Technopreneurship, Lean Startup, bisnis model kanvas, design thinking, artificial intelligence atau AI, digital business model, serta berbagai studi kasus startup nasional maupun global. Yang kedua adalah interaction. Mahasiswa secara aktif berdiskusi, melakukan customer discovery, kemudian menyusun bisnis model kanvas, mengembangkan MVP, memanfaatkan AI sebagai alat inovasi, melakukan validasi pasar, hingga menyusun strategi monetisasi dan pendanaan startup. Pembelajaran dilakukan secara kolaboratif sehingga mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Yang ketiga adalah assessment. Pada tahap akhir ini dilakukan penilaian melalui berbagai instrumen autentik seperti yang pertama, bisnis model canvas. Yang kedua adalah wireframe produk digital. Kemudian yang ketiga adalah AI assisted ideation. Yang berikutnya, keempat adalah minimum viable product atau
MVP, yang kelima adalah monetisasi plan, yang keenam adalah funding proposal, yang ketujuh adalah pitch deck, yang ke-8 adalah presentasi startup. Pendekatan penilaian lebih menitik beratkan pada kemampuan mahasiswa menghasilkan inovasi yang aplikatif dan bernilai bisnis. Referensi pembelajaran. Referensi utama yang digunakan dalam proses pembelajaran antara lain yang pertama adalah Eric Ries dengan The Learn Startup. Kemudian yang kedua adalah Steve Blank dan Bob Dorff, yaitu terkait dengan The Startup Owner Manual. Tentunya dari Alexander Osterwalder dan Value Proposition Design. Kemudian Hernan Kantis Developing Entrepreneurship, dan yang terakhir adalah AFUA Digital Business Model. Selain itu, mahasiswa memanfaatkan berbagai platform teknologi, artificial intelligence atau AI, dan sumber belajar digital sebagai pendukung pembelajaran inovatif. Lalu, sistem penilaian. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kehadiran dan partisipasi aktif, tugas individu, tugas kelompok, pengembangan proyek startup, presentasi pitch deck, kemudian ujian tengah semester, dan yang terakhir ada ujian akhir semester. Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, autentik, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai Outcome Based Education atau OBE. Penutup, pada video pembelajaran ini saya akan menyampaikan salah satu materi pada mata kuliah Technopreneurship dengan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan teori, studi kasus, pemanfaatan artificial intelligence, diskusi kolaboratif, serta praktik pengembangan startup digital. Harapan saya, melalui proses pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep kewirausahaan berbasis teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, dunia usaha, serta mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Selamat mengikuti proses pembelajaran, semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa keberkahan, dan menjadikan amal jariah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita akan lanjut perkuliahannya. Di pertemuan kali ini, sesuai dengan RPS yang sudah kita buat dan kita akan pelajari dalam perkuliahan Technopreneurship ini, materi ini kita menyambung dari materi perkuliahan pada minggu sebelumnya. Minggu ini kita akan membahas terkait dengan bisnis model kanvas, yaitu bagaimana membangun fondasi bisnis UMKM yang tangguh dan menggali potensi, menyusun peta jalan, dan merancang model bisnis yang efektif, inovatif, serta siap menghadapi tantangan pasar. Di dalam Technopreneurship ini, bisnis model kanvas adalah suatu alat yang akan membantu kita untuk bisa menumbuh kembangkan usaha bisnis yang kita bangun. Banyak UMKM yang praktisi UMKM, praktisi wirausaha digital, mereka membutuhkan bisnis model kanvas ini sebagai alat untuk bisa mengembangkan, untuk bisa scale up bisnis yang dibuat, untuk bisa naik kelas dan untuk bisa memperbesar acuan yang didapat. Kita tetapkan acuan dari sasaran pembelajaran atau road trip kita. Yang pertama adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami apa itu bisnis model kanvas. Kita menganalisis dari bisnis kanvas yang dibuat oleh entrepreneur, oleh technopreneur, kita analisis, kemudian kita tahu apa manfaatnya bagi usaha technopreneur tersebut. Kemudian memahami alur proses model bisnis. Bagaimana dari tahapan demi tahapan 9 blok ini, dari tahapan 1, 2, 3 hingga 9. Kemudian dapat membuat bisnis model kanvas. Selain dari kita menganalisis, tahu manfaatnya, kemudian juga tahu bagaimana alurnya, berikutnya adalah bagaimana cara membuatnya. Dari tahapan awal A sampai Z, kita akan praktek dalam kelas ini pada pertemuan ini. Kemudian yang keempat, yaitu membuat analisis strategi bisnis model kanvas. Bagaimana bisnis model kanvas ini berdampak, bisa memberikan kontribusi untuk bisa meningkatkan omset, profit, dan juga bisa meningkatkan level kelas usaha. Nah, sebegitu pentingnya bisnis model kanvas ini, makanya kita di pertemuan ini mari memperdalam dan praktek langsung di project ini. Orang kalau ingin mencapai impiannya, mereka harus memiliki kompetensi. Jadi kompetensi itu sangat penting untuk era sekarang, yaitu bagaimana pemanfaatan teknologi seperti AI, kemudian bisnis model kanvas, kemudian bagaimana menganalisis data. Ini sangat menjadi kompetensi wajib bagi para pelaku usaha digital. Nah, kalau kita lihat faktanya bahwa dunia bisnis berubah sedemikian cepat. Dari perusahaan kecil, kemudian mereka menggunakan teknologi, mereka membuat jualan secara online dengan digital marketing, dengan content creation. Kita lihat promosi mereka dengan menggunakan digital ini sangat berdampak sekali untuk besar. Kalau kita lihat di luar negeri itu, untuk memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang ingin bergerak dari satu titik ke titik lain, ya dengan aplikasi Uber ini menjadi memudahkan. Kalau di Indonesia sendiri itu ada Gojek ya, dengan Nadiem Makarim membuat bisnis model kanvas, membuat startup digital. Dengan Gojeknya ini bisa mengatasi masalah, yaitu orang
ingin pergi dari satu titik ke titik lain dengan aplikasi ini mudah. Barang ingin dikirim dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan GoSend-nya itu bisa. Jadi contohnya seperti itu. Nah, di sini ada perubahan, era perubahan yaitu terkait kartu pos. Di zaman dulu orang mengirim pesan dengan menggunakan kartu pos. Kemudian era berkembang, orang mengirimkan pesan dengan menggunakan SMS. Dan saat ini ketika masuk era revolusi industri 4.0 ada online chat. Ini untuk memudahkan orang bisa berkirim foto, video, dan juga bisa berjualan online menggunakan e-commerce dan mereka membuat suatu model bisnis di sana untuk membuat terobosan-terobosan digital. Kemudian persaingan bisnis yang ketat membuat kita harus bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar untuk bisa survive, kemudian bisa scale up bisnis dengan menggunakan bisnis model kanvas. Melihat perkembangan yang tadi, kita lihat bagaimana solusi untuk menghadapi perubahan yang cepat dan persaingan yang ketat dalam bisnis. Maka diperlukan sebuah jalan keluar, yaitu adalah dengan menggunakan yang kita akan pelajari model bisnis. Di sini model bisnis kanvas ditemukan oleh Osterwalder dan Yves Spiegner pada publikasinya tahun 2010 melibatkan penelitian ini dari 470 praktisi dan dari 45 negara. Cara membuatnya adalah dari sebelah kanan, rekan-rekan ke sebelah kiri. Jadi nanti ada customer segment hingga revenue stream. Kenapa bisnis model ini penting? Apa manfaat dari model bisnis ini? Kita akan pelajari. Yang pertama adalah kerangka inovasi bisnis. Yang berikutnya adalah peta kekuatan dan kelemahan. Ketiga adalah peta potensi dan sumber daya. Yang keempat adalah konsep bisnis fleksibel, dan kelima adalah media presentasi bisnis. Jadi dengan adanya bisnis model kanvas ini memudahkan untuk melihat peta pemikiran secara keseluruhan. Kemudian kita bisa menganalisis kekuatan juga kelemahan, ancaman dan peluang. Kemudian peta potensi sumber daya yang ada di dalamnya itu apa saja, kita bisa lihat dalam blok-blok yang sudah ada dalam 9 ini. Kemudian konsep bisnis yang fleksibel setiap tahun ini bisa dirubah, bisa diperbarui, bisa disempurnakan. Jadi mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman. Kemudian sebagai media presentasi bisnis yang instan, yang cepat sehingga investor itu mudah untuk tertarik, mudah untuk join dengan bisnis rekan-rekan yang dibuat. Di sini apa sih bisnis model kanvas ini? BMC ini adalah sebuah cetak biru dalam UMKM mengembangkan atau wirausaha entrepreneurship mengembangkan rangkaian proses, sistem, dan struktur. Kalau memiliki BMC, bisnis menjadi semakin kuat, semakin siap untuk bisa berdaya saing dengan kompetitor. BMC juga bisa diplesetkan, yaitu apa rekan-rekan? Bagaimana menghasilkan cicis atau cuan. Bisnis itu harus menghasilkan cuan. Kalau kita nggak menghasilkan cuan, berarti jangan berbisnis. Nah, rekan-rekan di sini sudah pernah nyobain menu-menu atau nyobain brand-brand ini? Warung Abnormal, kemudian Sambal Carmila, sama satu lagi nasi goreng Mafia. Ada yang sudah pernah nyobain? Ya, salah satu mungkin ada yang pernah nyobain nasi goreng Mafia. Nah, semua dalam bisnis ini mereka menggunakan bisnis model kanvas untuk mengembangkan ide bisnisnya, untuk memudahkan mereka mengembangkan inovasinya. Ya, dalam BMC ini ada 9 blok yang nanti kita akan isi. Jadi saya akan memandu rekan-rekan untuk praktikum langsung ya. Oke, yang pertama adalah customer segment. Ini gimana cara mengisinya? Yang pertama adalah siapa target market Anda. Jadi tentukan dahulu kira-kira siapa yang akan dibidik. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar mereka. Yang ketiga adalah apa kebutuhan, keinginan, dan kesukaannya. Yang terakhir adalah pilih secara spesifik dan identifikasi dengan jelas. Jadi rekan-rekan, di sini saya ambil contoh untuk pengisian dari nasi goreng Mafia ya, supaya punya gambaran. Nanti rekan-rekan sesuaikan dengan bisnis rekan-rekan. Mau itu di kuliner, ya yang nanti Anda berisian digital, atau itu di jasa digital full, atau di fashion yang ada kaitan dengan digital. Nah, rekan-rekan silakan, bisnis apapun itu bisa dibuat di MC-nya. Di sini kita ngomongin customer segment itu, kenapa ini penting? Karena kalau kita membuat suatu bisnis, mau dibuat iklan, ya kan? Kalau iklan sekarang di mana, rekan-rekan? Kalau campaign, kalau iklan secara digital di mana biasanya? TikTok bisa. Terus di mana lagi? Instagram bisa. Terus di mana lagi? Facebook sangat bisa. Ya, banyak tempat untuk beriklan. Dan kalau iklannya cocok, pas, dia nggak akan boncos. Supaya tepat, jadi kita harus analisis kira-kira kalau bikin jaket tuh kira-kira untuk siapa yang pakainya? Mau anak remaja gitu kan? Jaket untuk anak kecil gitu kan? Atau jaket untuk pria atau wanita. Jadi kita nanti akan spesifik. Nah, yang pertama aspek geografis. Jadi tentukan kira-kira mau ke negara mana, kota apa, kemudian demografis. Untuk usia berapa tadi ya?
jenis kelamin apa, laki-laki atau perempuan, kemudian pekerjaannya apa, kemudian aspek psikografis dari mulai pergaulan, kebebasan, perlindungan, kewenangan, ambisi, kepribadian, gaya hidup, lifestyle. Beli karena gengsi, misalkan jualan kopi. Kan ada yang hobinya nongkrong-nongkrong, biasanya nongkrong di mana? Kalau ngopi, contohnya di Kopi Tuku yang kemarin lagi viral. Ya kan, atau di mana lagi punya favorit kan? Tempat ngopi. Nah, kemudian perilaku, beli karena loyalitas terhadap mereknya. Kalau HP apa biasanya? Mungkin Huawei, ada yang mungkin Apple gitu ya. Atau ada yang lain gitu. Itu kan preferensi ya. Terus beli karena khasiat. Nah, beli itu karena pengen lebih apa? Lebih apa? Lebih sehat. Lebih apa? Lebih pintar kan gitu kan. Cerebrofit misalkan ya. Kayak gitu ya. Beli karena khasiat, mungkin bisa dibidik itu. Kalau rekan-rekan buat produk ya, produk yang khusus untuk membidik untuk khasiat. Misalkan kalau teknologi ya, bikin platform pembelajaran untuk lebih apa? Ya lebih mudah dan bisa lebih pintar, lebih hemat ya kan gitu bisa. Oke, jadi nanti rekan-rekan bisa membidik itu. Untuk apa? Untuk diiklankan supaya nggak boncos, supaya sesuai dengan targetnya. Untuk siapa? Umpamanya nasi goreng mafia, berarti untuk mahasiswa 19 sampai 22. Nah, silakan dibuat range usianya. Kemudian harganya murah, berarti apa? Bisa dibidik menengah bawah. Kalau mau yang high class berarti bisa menengah atas atau kalangan atas. Nanti sesuaikan sama desainnya, ya kan? Betul, sama kualitasnya, terus kemudian garansinya, layanannya. Kemudian yang kedua, ini adalah value proposition yang menjadi pembeda. Nah, bisnis kita sama bisnis orang tuh bedanya apa? Nilai apa yang akan diberikan ke target market? Utamanya keunggulannya, khasiatnya kah gitu. Solusi dan inovasi apa yang diberikan? Kalau makanan umpamanya dikasih dia, kalau keripik pisang itu dikasih coklat toppingnya ya kan, jarang ada. Atau yang super pedas yang berlevel bisa juga. Kemudian apa yang tidak diberikan oleh pesaing? Umpamanya pelayanan yang ramah, 5S, salam, sapa, senyum, sopan, santun. Nah itu ya, pokoknya kalau misalkan yang baut ya kasih gratis gitu. Kalau kita mau ngasih value, berarti itu rumusnya adalah benefit dibagi dengan biaya. Jadi ada fisik, emosional, sosial, spiritual. Kemudian mereka akan membayar dari waktunya, mereka akan keluarkan finansialnya, tenaganya. Kemudian juga peluang untuk bisa mensupport kita, membangun ekosistem bisnis kita. Nah yang kedua, yang ini cara mengisinya, contohnya yaitu apa yang kita hadirkan. Kalau nasi goreng mafia berarti rempahnya ya nggak? Kalau nasi goreng biasa nggak pakai rempah, kalau ini ada full rempahnya gitu kan. Kemudian apa? Level pedasnya. Ada yang level sangat pedas gitu, yang suka tantangan gitu, dia bisa pakai berlevel paling pedas, sedang, bahkan yang nggak pedas. Apalagi tempatnya cozy, ya kan? Suka nongkrong-nongkrong. Tempatnya asik, full AC, bisa ngerjain tugas, jadi santai. Kemudian apa? Sapaan. Jadi kasih sapanya khusus kalau ke nasi goreng mafia itu sapanya bos. Selamat datang bos, atau mau diganti kalau rekan-rekan selamat datang kakak gitu ya, boleh. Nah kasih identitasnya kayak gimana. Atau kalau yang Jepang-Jepang, ohayo gozaimasu misalkan gitu ya. Grand opening ini supaya akselerasi memberikan 1000 paket nasi gratis untuk di bagian awal pembukaan. Nah rekan-rekan mau bagi apa? 1500 porsi gratis di hari Jumat, silahkan dibuat. Terus apa? Channel, ini saluran komunikasi kepada pelanggan, di mana lokasi media sosial kita agar bisa dijangkau dengan cepat dan mudah. Dan bagaimana saluran tersebut secara distribusinya. Nah ini channel ini kuncinya ada IDAS, yaitu informasi pembelian antar purna jual. Nah contoh pengisiannya nanti di bagian blok yang ketiga. Ini kalau kita bikin di sini berarti di kampus kita ada kedainya gitu ya. Tapi bisa mengakses saluran pelanggannya juga melalui Instagram kah, TikTok kah gitu ya. Terus kemudian bisa ke website kah. Nah itu silakan ditulis. Nah kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada customer relationship. Hubungan pelanggan seperti apa ya. Nah, bagaimana membangun dan menjaga hubungan pelanggan jangka panjangnya. Kemudian berikutnya bagaimana menjadikan pelanggan puas, beli lagi, membeli lebih banyak, membeli lebih sering, bahkan merekomendasikan ke orang lain dan bisa mengalahkan pesaing gitu ya. Nah bagaimana? Apa karena keramahannya, apa karena diskonnya tadi, kalau misalkan beli beberapa kali nanti ada hadiahnya ya untuk yang berikutnya, atau strateginya kalau dia merekomendasikan orang lain gitu ya, nanti dia dapat poin. Dan itu semuanya harus didigitalisasikan dalam saluran pelanggan ini melalui platform. Nah itu pakai apa platformnya? Nah rekan-rekan bisa pakai, kan tadi ada 5S ya, itu bisa dimasukkan. Kemudian informasi-informasi kayak bisa dapat poin, kupon, bonus, bisa di-reimburse di situ gitu kan. Itu mereka datang kemudian bawa voucher digitalnya, kemudian dapat gratis potongan harga ya atau bonus, itu bisa dilakukan. Nanti semua update informasi itu harus ditayangkan di IG, FB, TikTok ya. Kalau perlu influencer yang mereka meng-up gitu supaya datang lebih banyak lagi. Saluran pelanggannya
bisa dengan itu tadi. Kemudian rilis menu baru setiap bulan bisa ya. Kita akan masuk ke revenue stream. Apa saja bentuk sumber daya pendapatan? Apakah pembayaran sekali putus atau berlangganan? Terus kemudian untuk nilai apa pelanggan mau bayar? Di sini supaya kita tahu nih dari mana saja penghasilan bisnis kita tuliskan dari penjualan makanan minuman. Kalau Nasi Goreng Mafia kan dari jualan produknya. Kemudian dari mungkin parkirnya atau mungkin penjualan limbahnya yang sisa-sisa itu buat pakan ternak. Atau kemudian lisensi franchise, misalkan ada orang yang mau juga bisnis ke kita. Yang berikutnya, nah ini adalah key partners. Di dalamnya siapa mitra utama strategis yang membantu keberhasilan bisnis? Yaitu adalah bangun kemitraan strategis dari hulu ke hilir. Ini kuncinya apa? Ini hampir mirip ya. Pertama apa? Finance. Yang kemudian yang kedua, marketing. Yang ketiga, operation. Yang terakhir adalah human. Nah, penerapannya yaitu adalah sebagai berikut. Nasi Goreng Mafia ini bermitra dengan Bcraft, jadi dia yang memberikan pendanaan. Kemudian di sini ada investor, mitra usaha. Nah, kalau ada mitra usaha yang baru yang bekerja sama dengan perusahaan Anda harus masukkan ke dalam mitra ini. Kemudian vendor property. Jadi bisa jadi usaha yang Anda bangun nantinya itu nggak punya tempat sendiri, tapi bisa joinan, punya lahan kosong dan punya gedung. Nah, nanti rekannya yang lain punya ide konsep dan ada yang pembiayain. Jadi kita bisa pakai tempatnya nanti bagi hasil seperti itu. Ini strategi yang dimasukkan ke dalam bisnis model kanvas. Kemudian siapa lagi? Yaitu yang kerjasama di vendor minuman. Bisa Aqua kah? Atau di sini dia pakainya Le Mineral ya, atau teh pucuk harum. Jadi dia masukin produk ke situ, kita dapat uang juga dari sana. Jadi sponsorship yang bisa kita lakukan dengan mitra. Yang terakhir nih, yaitu adalah struktur biaya. Apa saja biaya yang dikeluarkan? Nah, ini harus masukkan ke dalam struktur biaya ini. Hitung biaya produksi, HPP, biaya pegawai, biaya pemasaran. Ini hampir mirip dengan yang tadi. Apa saja? Yang pertama adalah finance, kemudian kedua marketing, ketiga yang terakhir. Oke, jadi rekan-rekan kalau bikin usaha itu apa saja yang harus dikeluarkan yang pasti nggak bisa terhindarkan? Pasti gaji pegawai, ya kan? Kemudian ya biaya pemasaran, betul. Terus apa lagi barusan? Biaya operasional, ya betul itu harus dikeluarkan. Yang terakhir adalah biaya produksi, ya kan memproduksi sesuatu. Nah, jadi sampai sini kita sudah di bagian akhir. Barangkali ada pertanyaan sebelum ini ditutup? Oh iya, silakan sama Teh Pinkan. Ya, Teh Pinkan silakan. Mengapa bisnis model kanvas itu lebih penting dibanding hanya dengan menggunakan bisnis plan? Dan apakah keduanya memiliki fungsi yang berbeda? Oke, sangat bagus pertanyaan. Kita kasih aplaus dong untuk pertanyaannya. Nah, jadi apakah berbeda bisnis model kanvas dengan bisnis plan? Nah, keduanya ini memiliki fungsi yang berbeda tapi sama-sama menguatkan. Jadi yang pertama bisnis model kanvas ini adalah suatu rangkuman dari keseluruhan bisnis kita dalam satu dokumen. Dalam satu dokumen ada kelihatan dashboardnya. Kalau bisnis plan dia lebih rinci. Di dalamnya ada aspek produksi, aspek pemasaran, aspek manajemen, kemudian aspek teknologi, aspek pembiayaan dan sebagainya. Jadi bisnis plan itu lebih lengkap dan bisnis model kanvas ini bisa menguatkan bisnis plan yang dibuat gitu ya. Nah, di sini di bagian akhir kita akan lihat, nah ini dia ilustrasi supaya rekan-rekan lebih ke gambar. Ya, bisnis model kanvas memberikan gambaran menyeluruh mengenai model bisnis dalam satu halaman sehingga mudah dipahami. Yang seperti tadi kita sudah praktekkan. Nanti rekan-rekan hasil praktek itu silahkan di-upload ya pada LMS yang sudah disediakan di perguruan tinggi kita. Nanti rekan-rekan juga akan mendapatkan template dari saya yang bisa diunduh pada LMS kita. Kemudian bisnis plan tadi yang ditanyakan ya oleh Teh Pinkan, menjelaskan setiap aspek bisnis secara lebih rinci itu seperti analisis pasar, kemudian strategi operasional, proyek keuangan, hingga analisis resiko lengkapnya ya. Kemudian alur penggunaannya itu ide bisnis, menemukan peluang dan merumuskan ide, kemudian menggunakan BMC, menggambarkan model bisnis, menguji kelayakan dan menyesuaikan hipotesis. Kemudian mengembangkan bisnis plan itu merinci setiap akses bisnis secara mendalam dan terakhir adalah pendanaan dan implementasi untuk menarik investor mendapatkan pendanaan menjalankan bisnis secara efektif. Jadi BMC membantu memastikan kita membantu model bisnis itu pengembangannya supaya lebih tepat dan juga lebih fleksibel. Kemudian bisnis plan membantu kita menjalankan dengan lebih tepat. Nah, satu lagi yang terakhir kita rangkum di sini ya. Bisnis model kanvas bukan sekedar lembar kerja saja yang diisi untuk memenuhi tugas kuliah ini. BMC adalah alat berpikir strategis atau strategic thinking tools ya, yang membantu kita memahami bagaimana sebuah organisasi menciptakan nilai atau value creation, menyampaikan nilai kepada pelanggan atau value delivery, memperoleh nilai ekonomi atau value capture,
Nah, kemudian oleh karena itu setiap blok dalam BMC yang kita pelajari tadi harusnya itu harus saling terhubung dan didukung oleh data, observasi pasar, validasi terhadap kebutuhan pelanggan. Lalu seorang entrepreneur yang sukses bukan hanya mampu membuat produk yang baik, tetapi juga harus mampu merancang model bisnis yang adaptif, inovatif, dan juga berkelanjutan. Nah, itulah mengapa penguasaan BMC yang kita pelajari tadi ini menjadi salah satu kompetensi yang paling penting untuk kewirausahaan modern saat ini. Baik, rekan-rekan tangannya seperti ini. Ya, tangannya seperti ini. Oke, siap. Ikuti afirmasi saya. Saya berjanji akan menyelesaikan BMC ini dalam waktu secepatnya. Dan saya berjanji di masa depan dari hasil ilmu ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan untuk bisnis saya. Oke, tepuk tangan untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas atensinya dan juga pertanyaannya. Tadi saya Pinkan dan rekan-rekan yang sudah hadir di sesi ini. Dan jangan lupa untuk mengisi kehadiran dahulu ya dari sebelah sini. Silakan diisi, dilengkapi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada khilafan, kesalahan dalam menyampaikan materi perkuliahan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.